Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak teacher semuanya? Semuanya insya Allah dalam keadaan sehat ya. Nah, semangat terus belajarnya meskipun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, kembali lagi dengan teacher Zakia dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Pada minggu kali ini kita memasuki bab yang ke-9, yaitu membahas tentang berkata baik, sopan dan santun. Nah, di bab yang ke-9 ini ya, materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu berkata yang baik. Kemudian yang kedua itu sopan dan santun ya. Nah, nanti bisa kalian simak ya penjelasan dari teacher. Nah, oke, sebelum belajarnya kita mulai, alangkah baiknya marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar tadi, hari ini kita akan dipermudahkan dalam memahami bab yang ke-9 ini. Amin, Allahumma amin. Oke, untuk selanjutnya silakan anak-anak teacher mempersiapkan alat tulis dan buku paketnya masing-masing. Silakan kalian buka pada halaman 83. Halaman 83. Ada bagian A yang paling atas pada halaman 83, yaitu membahas tentang berbicara yang baik. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada memberi, tapi diikuti dengan menyakiti. Mari kita biasakan berkata yang baik. Ini maksudnya apa, teacher ya? Perkataan yang baik itu lebih baik daripada memberi tapi diikuti dengan menyakiti. Nah, umpama seperti ini. Ada teman kalian ya, umpama namanya itu si Marni ya. Namanya itu Marni. Dia itu orang miskin ya. Jangan mentang-mentang kalian orang punya, kalian orang cukup ya. Ketika kalian memberi sedekah mungkin atau memberi makanan, nah kalian juga menghinanya. Nih saya kasih kamu ya, kamu kan orang gak punya. Nah itu pasti nanti akan menyakiti hatinya ya. Jangan mentang-mentang kalian orang yang punya, mungkin kalian lebih dari dia ya, kalian itu menghinanya karena nanti akan menyakitinya. Nah di sini ya, perkataan yang baik itu lebih baik daripada memberi tapi diikuti dengan menyakiti. Teacher sekarang bertanya, perilaku memberi, bersedekah ya, berinfak, saling berbagi itu perilaku yang baik. Akan tetapi perilaku yang baik itu akan hilang apabila ya diiringi dengan perkataan yang kasar, yang kotor, yang menghina ya. Itu pahalanya akan hilang. Karena apa? Kalian itu menyakiti hati mereka ya, menyakiti hati teman kalian. Siapa tahu nggak tahu ya, umpama tersinggung atau marah atau mungkin bahkan sampai ya tidak mau berteman. Naudzubillah ya, summa naudzubillah, jangan sampai kalian seperti itu ya. Maka dari itu ya, di pelajaran ini ya kalian diajarkan untuk berperilaku yang baik. Oke, untuk selanjutnya yang bagian B yaitu sopan santun dalam berbicara. Nah, di sini teacher punya sedikit cerita ya. Coba kalian perhatikan pada halaman 83 ya. Kamil, Hasan dan Husain itu mereka berteman. Mereka duduk di kelas 1 sekolah dasar. Rumah mereka saling berdekatan. Mereka berangkat dan pulang sekolah bersama-sama. Mereka sering bermain bersama sepulang sekolah. Mereka bersahabat dan saling menyayangi. Mereka tidak pernah bertengkar dan berdebat. Mereka menjaga agar tidak berkata kasar, selalu saling menghargai dan saling mengingatkan, mengutamakan kerukunan dan kebersamaan. Mereka rajin sholat berjamaah di musala. Nah, mereka juga ya di dalam musola ya tertib dan sopan, tidak pernah bermain-main di waktu sholat. Nah, itu adalah gambaran contoh anak yang baik dengan perilaku yang baik ya, yang terpuji.
Nah, itu patut kalian contoh ya, saling mengingatkan, saling menghargai, menjaga agar lisan kita tidak berkata yang kasar. Ketika kita dikasih tangan, kasih mulut, kasih mata, kasih telinga, kasih kaki dan anggota tubuh yang lain ya, itu bisa berfungsi dengan baik. Itu sebenarnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk menjaganya ya? Merawatnya ya. Nah, kira-kira anak-anak teacher ini udah pada tahu ya kenapa kita itu berwudu ya? Padahal yang buang angin ya, yang buang kotoran itu dubur dan kubul kita. Kenapa yang dibasuh itu ya wajah, tangan, kaki, ya kan, mulut, suruh berkumur-kumur, tuh telinganya dibersihkan ketika berwudu. Kenapa? Ya supaya itu, karena kita ya harus menjaganya ya. Kalian perlu tahu ya, apapun lubang yang ada di tubuh kita itu semuanya mengeluarkan kotoran. Dari hidung ya pasti ada kotorannya, dari mulut sudah jelas ya, dari telinga pasti ada kotorannya, semuanya, dari mata pun ya, kita semuanya pasti ada kotorannya matanya kalau habis bangun tidur ya. Yaitu mencontohkan bahwa tubuh kita itu harus dijaga ya, dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, dijaga ya. Makanya lisan kita itu harus dijaga supaya tidak berkata kasar, supaya tidak suka mencemooh atau sampai menghina, sombong ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, di sini kira-kira apa ya kesimpulannya dari cerita di atas ya? Perilaku sopan bisa diartikan hormat dan melakukan semua hal yang baik. Itu adalah sopan ya. Hormat dan melakukan semua hal yang baik itu adalah perilaku sopan. Ya, sedangkan santun adalah tindakan yang halus, sopan, sabar, dan tenang. Jadi maksudnya apa teacher? Perilaku sopan santun adalah perilaku, tindakan, atau ucapan yang baik dan hormat kepada orang lain. Nah, ini kepada orang lainnya ini maksudnya kepada siapa? Siapa saja ya, mau adik kita ya, orang tua. Orang tua itu siapa? Tidak hanya ayah dan ibu, kakek nenek, kakak kita, guru kita ya, bibi kita, paman kita. Pokoknya orang tua itu orang yang lebih tua umurnya daripada kita. Nah, kita harus hormat ya, berperilaku yang baik ya. Terus tindakan dan ucapan kita juga harus baik. Nah, ketika kita sudah seperti itu ya, pasti nanti orang lain pun bisa menilai diri kita sendiri ya. Jangan kok seperti itu hanya ingin dipuji. Itu hal yang tidak baik ya. Iya, perilakunya baik tapi ya dengan pamrih supaya apa kita dipuji. Itu tidak boleh ya. Nanti pahalanya akan hilang ya, tidak akan mendapatkan apa-apa atau sia-sia kalian ya. Jadi meskipun kalian di rumah ya, kita harus saling menghargai antar sesama keluarga, berkata yang baik, yang sopan. Sekalipun kalian umpama memerintah adiknya, harus dengan kata-kata yang baik. Minta tolong dek, tolong ambilkan itu. Dek, kakak boleh minta tolong. Nah, itu pasti adik kita pun akan mau ya, tidak akan membantah. Karena apa? Kata-katanya baik, tidak menyinggung atau mungkin tidak dengan marah-marah. Dek, ayo dong dek, ambilin itu. Nah, pasti nanti adiknya kadang menolak atau mungkin dia akan merasa ya tidak baik hatinya ya. Karena apa? Karena kalian pun caranya juga tidak baik. Oke, untuk selanjutnya bisa kalian buka pada halaman 86 sampai 88 ya. Bisa kalian kerjakan uji kemampuannya ya. Nah, umpama ada yang belum paham ya, bisa kalian buka halaman-halaman sebelumnya ya. Nah, semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan mudah dan bisa diamalkan, itu yang paling utama ya. Bisa dipraktekkan dalam kehidupan kalian di rumah, di lingkungan, di sekolah ya. Itu adalah ilmu yang manfaat. Itu adalah contoh ilmu yang bermanfaat. Amin ya. Oke, teacher sudahkan. Apabila teacher ada kesalahan, teacher mohon maaf ya. Semangat terus belajarnya. Salam semangat pokoknya dari teacher Zakia, oke?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.